Angin sore di desa Ciwedang berhembus pelan, membawa aroma sawah basah yang baru saja dikuyur hujan. Di sebuah rumah petak sederhana yang berdinding papan, tinggallah sepasang suami istri yang dikenal harmonis oleh tetangga. Raga, seorang montir bengkel, dan Naila, wanita lembut yang bekerja sebagai honorer di kelurahan. Rumah mereka mungkin kecil, tapi suasana di dalamnya selalu hangat. Dindingnya dipenuhi foto-foto sederhana. Mereka berdua berboncengan motor butut, foto pernikahan sederhana di aula kecamatan, hingga foto ulang tahun Naila yang selalu dirayakan dengan kue kecil buatan Raga. Tidak ada kemewahan, tapi ada cinta yang tulus. Setiap pagi, Raga selalu bangun sebelum matahari muncul. Ia membuat kopi hitam, lalu menyiapkan sarapan sederhana, biasanya telur dadar dan tempe goreng. Setelah itu, ia membangunkan Naila dengan lembut. "Sayang, bangun, kopinya udah siap," bisiknya pelan. Naila biasanya merespon dengan senyum mengantuk, lalu memeluk lengan suaminya. "Terima kasih, Mas. Kamu memang suami terbaik." Kata-kata kecil itu membuat Raga merasa dihargai, bahkan ketika hidup mereka masih jauh dari kata mapan. Di bengkel, Raga hanya seorang montir biasa. Gajinya tidak banyak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hidup mereka mengalir dalam ritme yang tenang, sampai akhirnya sebuah kabar datang dan perlahan mengubah segalanya. Suatu pagi, Naila pulang dari kantor dengan wajah berbinar. Ia bahkan tidak menyiapkan apa-apa, langsung berlari masuk ke rumah sambil membawa amplop coklat. Mas Raga, alhamdulillah, aku lolos seleksi administrasi CPNS." Raga menghentikan aktivitasnya yang sedang menambal ban bocor. Ia langsung memeluk istrinya. "Serius, Masya Allah, aku bangga banget sama kamu sayang." Naila berkaca-kaca. "Ini cuma langkah awal, Mas doakan ya, semoga aku lolos sampai akhir." Tentu saja Raga mendukung sepenuhnya. Ia tahu menjadi PNS adalah impian istrinya sejak sebelum mereka menikah. Bahkan ia pernah berkata, "Kalau kamu nanti jadi PNS, Mas gak malu kok. Mas justru bangga punya istri yang pintar dan kerja keras." Bulan demi bulan berlalu. Seleksi demi seleksi dilewati Naila. Setiap kali ada pengumuman, mereka duduk berdampingan di depan ponsel, jantung berdebar bersama. Raga selalu menggenggam tangan istrinya. Sampai akhirnya pada sore yang cerah, pesan WhatsApp masuk dari grup kantor Naila. Setelah membuka pesan itu, wajah Naila mendadak pucat, lalu berubah menjadi merah pada menahan haru. Mas Raga, aku lolos." Raga langsung mengangkat istrinya memutari ruang tamu kecil itu sambil tertawa. "Alhamdulillah, akhirnya tercapai juga. Kamu hebat sayang." Malam itu mereka makan ayam goreng, suatu kemewahan kecil bagi mereka. Raga bahkan meminjam motor tetangga untuk mengajak istrinya keliling desa menikmati angin malam. Semua tampak sempurna. Tapi kebahagiaan itu adalah permulaan dari sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Raga. Bulan pertama Naila menjadi PNS, semuanya masih baik-baik saja. Dia sering bercerita bagaimana suasana kantor barunya, teman-teman satu divisi, hingga gaya hidup para PNS yang menurutnya harus rapi dan profesional. Namun, memasuki bulan ketiga, perubahan kecil mulai terlihat. Dulu Naila selalu bangun di peluk Raga. Sekarang, ia bangun lebih pagi, banyak menghabiskan waktu berdandan. Dulu Naila makan siang dari bekal masakan Raga. Sekarang, ia berkata, "Aku makan sama teman-teman ya Mas, soalnya tadi rapat bareng terus kalian ke kantin." Dulu Naila selalu mencium tangan Raga sebelum berangkat. Sekarang hanya lambaian tangan dari jauh. Raga memperhatikan tapi tidak mengeluh. Ia pikir wajar istrinya sekarang punya dunia baru yang lebih besar. Namun perubahan Naila tidak berhenti di situ. Ponselnya mulai sering dikunci. Ia sering dapat telepon dan keluar rumah untuk mengangkatnya. Kadang pulang lebih malam dan memberi alasan lembur. Yang membuat Raga mulai merasa ada sesuatu yang salah adalah ketika suatu malam ia mencoba mengganting tangan istrinya, tapi Naila menepis. "Mas, aku capek, jangan manja dulu deh." Kata-kata itu menusuk. Raga pulang kerja dalam keadaan badan kotor dan berminyak setiap hari. Tapi dulu Naila tidak pernah memandangnya jijik. Sekarang Naila sering menghindar ketika Raga baru pulang dari bengkel. "Mas, mandi dulu ya, baru duduk deket aku." Raga tidak protes, ia hanya mengangguk. Ia berpikir, mungkin ini hanya fase, mungkin Naila sedang beradaptasi, tapi hatinya tetap gelisah. Suatu malam, Raga mendengar Naila menelpon seseorang di teras. "Shh, iya, jangan telepon malam-malam gini, suamiku di rumah."
suamiku. Cara ia mengucapkannya terdengar dingin, seolah Raga hanya sekedar beban yang harus ia sebutkan. Santai aja, nanti kalau ada perjalanan dinas kita bisa ketemu. Kalimat itu membuat dada Raga sesak. Ia tidak langsung keluar. Ia hanya menelan ludah, merasa telinganya menolak apa yang baru saja didengar. Perjalanan dinas, ketemu siapa? Setelah telepon ditutup, Naila rusuk rumah dan tersenyum kecil, seakan tak terjadi apa-apa. Mas, minggu depan aku ada perjalanan dinas 2 hari ya dari kantor. Udah diajukan semua izinnya? Raga mengangguk pelan. Oh ya, hati-hati nanti ya. Naila mencium pipinya sekilas, hal yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan lagi akhir-akhir ini. Raga justru merasa ciuman itu aneh, seperti pengalihan. Tapi ia memilih diam, karena mencintai seringkali berarti menelan curiga demi menjaga hubungan tetap utuh. Hari itu, Naila berangkat dengan koper kecil. Ia berdandan lebih cantik dari biasanya. Lipstiknya lebih tebal, parfumnya lebih menyengat. Mas, aku pergi ya, jangan lupa makan. Raga mengangguk dan tersenyum. Hati-hati, mas sayang kamu. Naila hanya berkata, iya. Mobil kantor menjemputnya. Di dalamnya ada beberapa pegawai lain. Namun Raga memperhatikan satu hal. Ada pria berjaket semi formal yang duduk di kursi depan menatap Naila lama sebelum mobil berangkat. Tatapan itu bukan tatapan rekan kerja biasa. Raga merasa perutnya melilit. Tapi ia menepisnya. Mas, jangan buruk sangka, gumamnya untuk menenangkan diri. Naila itu istrimu, dia gak mungkin macam-macam. Namun keyakinan itu mulai pudar sedikit demi sedikit. Ia tidak tahu bahwa perjalanan dinas itu adalah awal dari kehancuran rumah tangganya. 2 hari setelah Naila pergi, cuaca cerah. Raga pulang kerja lebih awal karena bengkel sedang sepi. Saat lewat depan rumah Bu Rini, tetangga yang rumahnya hanya terpisah 3 langkah dari halamannya, Raga melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Di jemuran belakang rumah Bu Rini tergantung baju kerja Naila, kemeja putih dengan emblem kantor kecamatan yang biasa dipakai Naila sehari-hari. Raga mengernyut, mencoba menenangkan diri. Ah, mungkin salah lihat. Tapi setelah ia mendekat, tidak salah. Lagi, itu memang baju Naila. Bu Rini, panggil Raga dengan suara yang ditahan tenang. Itu baju siapa ya, Bu? Bu Rini terlihat gugup. Ini, itu. Baju titipan, Mas. Titipan siapa? Naila, jawabnya akhirnya. Kemarin dia datang sama seseorang, terus bajunya ketetesan kopi. Mereka masak sebentar terus baju ini minta dicuci di sini. Katanya mesin cuci di rumah Mas lagi rusak. Raga menggeleng pelan. Mesin cuci di rumah saya nggak rusak, Bu. Baru sebentar lalu saya servis. Wajah Bu Rini berubah pucat. Raga tidak marah. Ia hanya merasa kosong, hening. Pikirannya berputar, tubuhnya dingin. Bu, ucap Raga pelan. Bisa cerita jujur? Istri saya datang sama siapa? Bu Rini menunduk. Saya ada enak ngonong, Mas. Tapi yang jelas, itu bukan temen cewek. Raga menarik nafas panjang. Ia tahu harus melakukan apa. Ia tidak langsung ke rumah. Ia tidak langsung menelpon Naila. Ia memilih langkah yang lebih matang. Pak RT terkejut ketika Raga mengetuk pintu rumahnya sore itu. Mas Raga, tumben, ada apa? Dengan suara tenang tapi tegang, Raga berkata, Pak, saya mau lapor, istri saya kayaknya bohong soal perjalanan dinas, dan saya curiga dia selingkuh. Pak RT menatapnya lama. Kamu yakin? Raga mengangguk pelan. Saya kuatkan hati, Pak, tapi saya butuh bantuan Bapak. Saya nggak mau gegabah. Pak RT menarik nafas panjang. Baik, kalau memang mau dibuktikan, kita harus ajak warga yang bisa dipercaya. Jangan sampai salah langkang, Mas. Raga hanya berkata pelan. Saya cuma ingin tahu kebenarannya, Pak, meskipun saya takut dengan apa yang akan saya lihat. Pak RT menepuk bahunya. Baik, Mas, malam ini kita siap-siap. Dan dengan itu, roda takdir mulai berputar. Sebuah malam yang akan mengubah hidup Raga selamanya sudah menunggu di depan pintu. Malam itu, langit desa Ciwedang ditutupi awan kelabu. Angin bertiup sedikit kencang, seperti pertanda buruk yang menggantung di udara. Raga duduk di depan rumah Pak RT ditemani 3 warga terpercaya. Pak Darto, Pak Usman, dan Bima, pemuda Karang Taruna. Mereka semua sudah tahu maksud kedatangan Raga. Suasana hening. Lampu-lampu rumah sekitar meredup
hanya suara jangkrik yang menyela. Pak RT akhirnya bicara. "Mas Raga, kamu yakin siap lihat apapun yang terjadi di sana nanti?" Raga menunduk, menarik napas panjang. "Saya harus siap, Pak. Mau tidak mau." Ia menelan ludah, berusaha menguatkan diri. Sebenarnya, jauh di dalam hati kecilnya, ia berharap semua ini salah. Ia berharap Naila benar-benar sedang perjalanan dinas. Ia berharap baju yang ditemukan Bu Rini hanyalah kesalahpahaman. Tapi, sesuatu di dalam dirinya tahu, Naila bukan lagi wanita yang dulu ia nikahi. Pak RT membawa motor bebek tuanya, sementara yang lain mengendarai motor masing-masing. Mereka berjalan perlahan melewati gang sempit, menuju sebuah rumah kontrakan di pinggir desa, sekitar 3 km dari rumah Raga. Kontrakan itu cukup dikenal sebagai tempat keluar masuk pegawai-pegawai luar daerah yang sedang menumpang sementara. Namun tak jarang, tempat itu juga dipakai untuk hal-hal gelap. Raga belum pernah ke sana sebelumnya, tapi kondisi kontrakan itu tampak mencurigakan. Halaman gelap, tirai tertutup rapat, dan ada satu motor metik mahal terparkir di depan pintu. Motor itu bukan motor siapapun yang Raga kenal, termasuk bukan motor rekan kerja Naila sesama perempuan. Pak RT menoleh pada Raga. "Mas Raga, siap?" Raga menggenggam tangannya erat. "Siap, Pak. Bismillah." Mereka mendekat dengan pelan. Bima menyalakan kamera ponselnya, bersiap mendokumentasikan jika nanti ditemukan sesuatu. Dari dalam rumah, samar-samar terdengar tawa kecil. Suara laki-laki. Lalu suara lain yang Raga kenali. Suara Naila. Suara itu seperti petir yang menyambar dada Raga. Kakinya goyah, tapi ia memaksa berdiri tegak. Pak RT memberi abah-abah. "Oke, kita ketuk dulu. Tok tok tok." Tidak ada jawaban. Tok tok tok. Kali ini lebih keras, tapi tetap tidak ada respon. Pak Darto akhirnya mendekat ke jendela, lalu mengetuk keras-keras. Dari dalam terdengar suara terkejut. "Siapa itu?" Lalu suara Naila terburu-buru. "Astaga, itu siapa?" Pak RT langsung berseru, tegas dan lantang. "Ini RT setempat. Silahkan buka pintu." Suasana hening beberapa detik. Lalu terdengar suara gaduh, seperti seseorang terburu-buru memakai baju. "Pak RT," Raga berkata dengan suara bergetar, "jangan biarkan mereka kabur." Pak RT mengangguk, lalu memberi sinyal pada Pak Usman untuk berjaga di samping rumah. Beberapa detik kemudian, pintu akhirnya terbuka sedikit. Seorang laki-laki muda berwajah licin dan mengenakan kemeja yang belum terpasang kancingnya dengan benar muncul. Ia terlihat panik. Ada apa ya Pak RT?" Pak RT tidak menanggapi sopan santun palsu itu. Ia langsung mendorong pintu lebar-lebar membuat pria itu tersingkir. "Mana Naila?" tanya Pak RT. Pria itu langsung pucat. Dari dalam kamar terdengar suara Naila panik dan bergetar. "Pak, jangan masuk. Ini cuma salah paham." Tapi warga sudah terlanjur masuk. Pintu kamar dibuka paksa. Dan disitulah dunia Raga runtuh. Naila berdiri di dekat ranjang lusuh, mengenakan pakaian yang jelas-jelas tidak lengkap. Wajahnya merah. Bukan karena malu, tapi karena ketakutan. Di kasur, selimut berantakan. Ada 2 gelas kopi setengah habis dan bungkus makanan cepat saji. Semua indikasi bahwa mereka sudah berada di sana cukup lama.
Raga menatap istrinya. Matanya kosong, tanpa air mata. Naila, kamu bilang lagi perjalanan dinas. Naila bergetar. Mas, aku bisa jelasin. Ini bukan... Pak RT memotong. Bu Naila, ini jelas-jelas bukan urusan kerja. Kami menemukan motor orang lain, kamu di kamar berdua, kondisi tidak pantas, jelaskan apa yang mau dijelaskan. Pria selingkuhannya mencoba mendekat. Bah, tolong, jangan kasar, ini kesalahpahaman. Bima segera maju, mengacungkan kamera. Kesalahpahaman apa bang? Terekam semua kok. Naila mulai menangis, namun tangisannya terdengar pasu bagi warga. Aku hilaf mas, cuma sekali ini. Raga menatapnya tajam. Berapa kali memangnya kamu bilang ke laki-laki itu bahwa aku bukan kelasmu lagi? Naila terdiam. Wajahnya berubah pucat. Ia tak menyangka Raga mendengar percakapannya beberapa malam lalu. Raga meremas helmnya sampai berbunyi retak. Jadi, benar, kamu malu punya suami montir? Naila tidak menjawab. Ia hanya menangis, menyangka wajah berulang-ulang. Tapi bagi warga, semuanya sudah jelas. Teriakan mulai terdengar dari luar. Rupanya warga lain mulai berdatangan setelah melihat rombongan Pak RT. Dalam waktu 5 menit saja, halaman kontrakan sudah penuh. Ya Allah, si Naila toh anaknya Bu Marni. Pantes akhir-akhir ini songong. Kasihan Mas Raga, istri model begini. Sorak-sorai warga semakin keras. Naila menutup wajahnya dengan tangan, bergetar ketakutan. Selingkuhannya mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi langsung dihadang Pak Usman. Jangan lari kamu. Pak RT akhirnya mengambil keputusan yang paling berat, namun sudah menjadi aturan desa. Maaf Bu Naila, Mas Riko, kalian berdua harus diarak agar tidak ada fitnah dan semua jelas. Ini sudah jadi aturan adat. Naila langsung lemas, jatuh berlutut. Pak, jangan, saya malu. Tahu malu, tapi masih berbuat begini. Seorang ibu menimpali. Selingkuhannya juga pucat pasi. Pak, jangan saya lebihin. Ini cuma diam, bentak Pak Usman. Warga menarik kedua pelaku keluar rumah. Sorakan makin keras. Ada yang merekam, ada yang memaki, ada yang sekedar menonton tanpa empati. Raga hanya berdiri kaku. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak ikut memaki, tidak ikut mendorong, tidak ikut merekam. Ia hanya menatap perempuan yang selama ini ia cintai, yang kini berjalan diseret di jalan berdebu, menangis dan memohon ampun. Tapi semua sudah terlambat. Desa Ciwedang malam itu menjadi lautan bisik-bisik dan cemooh. Setelah proses pendataan selesai, warga berkumpul di balai desa malam itu. Suasana tegang. Kepala desa, tokoh agama dan seluruh warga menilai bahwa perbuatan Naila dan selingkuhannya telah mencoreng nama baik desa. Kepala desa berkata tegas, "Kami tidak akan menahan kalian di sini. Besok pagi kalian berdua harus angkat kaki dari desa ini. Tidak boleh tinggal lagi di wilayah Ciwedang." Naila menangis keras. "Pak, saya mohon, saya punya orang tua di sini." "Keluarga kamu tidak salah apa-apa, tapi kamu dan laki-laki itu harus pergi." Selingkuhannya hanya menunduk, tidak berani bicara. Mbak RT menatap Raga.
Mas, kamu juga mau Naila tetap tinggal? Raga menggigit bibir, matanya berkaca-kaca tapi tidak jatuh. Dengan suara yang sangat pelan namun tegas, ia berkata, Pagi setelah penggerebekan itu, "Tidak, Pak. matahari desa Ciwedang Saya tidak bisa bersinar hidup cerah, lagi dengan seolah dia." menertawakan dua manusia yang sedang Dan dijauhi keputusan takdir. itu mengakhiri. Naila dan selingkuhannya, Riko, berdiri dengan barang-barang seadanya di pinggir jalan desa. Warga mengawasi dari jauh, beberapa masih memegang ponsel dan merekam. Tak ada satupun yang memberi mereka simpati. "Pergi, jangan balik lagi!" teriak salah satu warga. "Memalukan keluarga besar desa!" sambung lainnya. Naila hanya menangis, wajahnya sembab, rambutnya berantakan. Riko menunduk, tak berani menatap siapapun. Ia membawa satu tas kecil, entah apa isinya, yang jelas tak cukup untuk memulai hidup baru. Mereka akhirnya berjalan meninggalkan desa, diiringi tatapan tajam yang membuat keduanya malu bercampur takut. Baru berkisah setengah kilometer dari desa, Riko akhirnya berkata, "Nay, kita nggak bisa terus bareng. Aku bisa kena masalah besar kalau ketahuan sama kantorku." Naila menoleh, masih menangis. "Maksud kamu apa? Kamu mau ninggalin aku?" Riko mengusap wajahnya, gelisah. "Aku sama kamu kan cuma, ya you know lah. Aku gak pernah janji mau ngurus kamu. Sekarang begini, aku bisa kehilangan karirku." Naila terperanjat. "Tapi kamu yang bilang aku lebih cocok sama kamu daripada sama Raga. Kamu bilang aku pantas dapat laki-laki sekelas kamu." Riko memalingkan wajah. "Itu dulu, sebelum ketahuan sekesampung. Aku gak mau kena getahnya." Naila memekik histeris. "Riko, jangan tinggalin aku. Aku gak punya siapa-siapa." Tapi Riko sudah pergi, cepat, meninggalkan Naila sendirian di tengah jalan desa yang asing, tanpa uang, tanpa rumah, tanpa suami, tanpa harga diri. Hari itu kehidupannya resmi hancur. Naila mencoba menelpon ibunya, Bu Marni. Namun yang ia dengar hanyalah suara dingin. "Jangan pulang dulu. Ibu malu. Bapakmu mau mati karena malu. Kamu pikir kami bisa terima kamu sekarang? Pulanglah setelah semuanya reda." Telepon ditutup sepihak. Naila terduduk di pinggir jalan, menangis sampai suaranya serak. Tangannya gemetar saat mencoba menghubungi teman-teman kantornya. Tak satu pun menjawab. Grup WhatsApp kantor bahkan telah menendangnya keluar. Status PNS-nya pun terancam. Karena perbuatan asusila yang viral, atasan langsung mengirim pesan singkat. "Datang ke kantor untuk pemeriksaan. Jika benar, kamu akan diberhentikan tidak hormat." Naila membeku. Berhenti tidak hormat berarti tidak ada pesangon, tidak ada masa depan, tidak ada apa-apa. Ia mencoba mencari kos murah di kota, namun pemilik kos langsung mengenalinya. "Kamu yang di video itu kan? Aduh, maaf ya, kok saya penuh." Padahal jelas terlihat banyak kamar kosong. Di tempat lain, seorang ibu kos langsung menutup pagar. "Maaf Bu, saya takut warga protes nanti." Naila berjalan tanpa arah. Hari berubah menjadi gelap dan ia masih tidak menemukan tempat untuk bernaung. 3 hari kemudian, Naila menyerah. Ia tidur di emperan toko yang sudah tutup, menggunakan tas kecilnya sebagai bantal. Tubuhnya kotor, rambutnya kusut, dan wajahnya bengkak karena menangis. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan jijik. Kasihan sih, tapi salah sendiri. Bukannya itu pegawai yang kepegok selingkuh? Gila, turun derajat banget. Naila menutup wajahnya, menahan isak. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya berubah secepat ini. 2 minggu lalu ia berdiri bangga memakai seragam PNS barunya. Hari ini ia bahkan tidak punya uang untuk membeli sebotol air minum. Ia bahkan tidak tahu harus kembali kemana. Orang tuanya menolak, teman-temannya menjauh. Selingkuhannya menghilang seperti angin. Dan yang paling menyakitkan, Raga tidak mencarinya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada tanda bahwa suaminya peduli.
Padahal dalam hati kecilnya Naila berharap Raga akan datang dan berkata, "Ayo pulang, Mas maafin." Tapi itu tak pernah terjadi. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidup Raga justru mengalami perubahan besar. Bengkel tempatnya bekerja mengadakan rapat internal. Kepala bengkel, Pak Hadi, memanggil Raga secara pribadi. "Rek, kamu sudah lama kerja di sini. Kamu rajin, jujur, gak pernah macem-macem. Kami semua tahu masalah yang kamu alami, dan kami simpati." Raga hanya mengangguk. "Terima kasih, Pak. Saya cuma pengen kerja seperti biasa aja." Itu dia makanya. Saya sama pemilik bengkel sudah diskusi. Mulai bulan depan, kamu diangkat jadi kepala bengkel, bukan montir biasa lagi. Raga terperanjat. "Serius, Pak?" "Serius. Kamu pantas. Kamu yang paling telaten, paling bisa memimpin anak-anak dan pelanggan banyak yang suka sama cara kerja kamu." Raga merasa matanya panas. Ia menunduk, mengumpulkan kekuatan untuk bicara lagi. "Pak, ini penghargaan besar buat saya." Pak Hadi menepuk pundaknya. "Anggap ini sebagai permulaan. Hidup kamu belum berakhir hanya karena seseorang mengkhianatimu." Hari itu Raga pulang kerja dengan perasaan campur aduk. Sakit hati masih ada, tapi ada rasa lega, ada rasa syukur, dan ada semacam kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia berdiri di depan cermin kecil rumahnya, menatap wajahnya sendiri. Ia berbisik, "Aku bisa bangkit. Aku bisa hidup tanpa dia." Sementara itu, nasib Naila semakin memburuk. Video penggerebekannya tersebar ke berbagai media sosial. Judul-judul sensasional bermunculan. Wanita PNS kegep sama selingkuhan, diarak warga. Suami temukan baju istri di jemuran tetangga. Ternyata baru jadi PNS langsung terlibat skandal asmara. Foto Naila saat diarak baskan menjadi meme. Nama dan wajahnya menjadi bulan-bulanan internet. Tidak ada yang membelanya. Komentar-komentar penuh hinaan membanjiri. Naila membaca semuanya sambil gemetar. Setiap kata seperti pisau yang menusuk dalam. Perempuan murahan, pantas diusir. Suaminya lebih pantas dapat yang lebih baik. Yang terakhir membuat Naila menangis lebih kencang, karena Naila tahu semua orang benar. Semua ini memang salahnya. Setelah seminggu hidup tanpa arah, Naila mengalami demam tinggi. Ia menggigil di bawah atap toko, menggulung dirinya memakai jaket tipis yang ia bawa. Tubuhnya kotor, rambutnya kusut, dan wajahnya bengkak karena menangis. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan jijik. Kasihan sih, tapi salah sendiri. Bukannya itu pegawai yang kepegok selingkuh? Gila, turun derajat banget. Naila menutup wajahnya, menahan isak. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya berubah secepat ini. 2 minggu lalu ia berdiri bangga memakai seragam PNS barunya. Hari ini ia bahkan tidak punya uang untuk membeli sebotol air minum. Ia bahkan tidak tahu harus kembali kemana. Orang tuanya menolak, teman-temannya menjauh, selingkuhannya menghilang seperti angin. Dan yang paling menyakitkan, Raga tidak mencarinya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada tanda bahwa suaminya peduli. Padahal dalam hati kecilnya Naila berharap Raga akan datang dan berkata, "Ayo pulang, Mas maafin." Tapi itu tak pernah terjadi. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidup Raga justru mengalami perubahan besar. Bengkel tempatnya bekerja mengadakan rapat internal. Kepala bengkel, Pak Hadi, memanggil Raga secara pribadi. "Rak, kamu sudah lama kerja di sini. Kamu rajin, jujur, gak pernah macem-macem. Kami semua tahu masalah yang kamu alami, dan kami simpati." Raga hanya mengangguk. "Terima kasih, Pak. Saya cuma pengen kerja seperti biasa aja." Itu dia makanya. Saya sama pemilik bengkel sudah diskusi. Mulai bulan depan, kamu diangkat jadi kepala bengkel, bukan montir biasa lagi. Raga terperanjat. "Serius, Pak?" "Serius. Kamu pantas. Kamu yang paling telaten, paling bisa memimpin anak-anak dan pelanggan banyak yang suka sama cara kerja kamu." Raga merasa matanya panas. Ia menunduk,
mengumpulkan kekuatan untuk bicara lagi. "Pak, ini penghargaan besar buat saya." Pak Hadi menepuk pundaknya. "Anggap ini sebagai permulaan. Hidup kamu belum berakhir hanya karena seseorang mengkhianatimu." Hari itu, Raga pulang kerja dengan perasaan campur aduk. Sakit hati masih ada, tapi ada rasa lega, ada rasa syukur, dan ada semacam kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia berdiri di depan cermin kecil rumahnya, menatap wajahnya sendiri. Ia berbisik, "Aku bisa bangkit, aku bisa hidup tanpa dia." Sementara itu nasib Naila semakin memburuk. Video penggerebekannya tersebar ke berbagai media sosial. Judul-judul sensasional bermunculan. Wanita PNS kegep sama selingkuhan, diarak warga. Suami temukan baju istri di jemuran tetangga. Ternyata baru jadi PNS langsung terlibat skandal asmara. Foto Naila saat diarak bahkan menjadi meme. Nama dan wajahnya menjadi bulan-bulanan internet. Tidak ada yang membelanya. Komentar-komentar penuh hinaan. Hari-hari setelah penggerebekan itu menjadi masa paling kelam dalam hidup Rani dan Surya. Desa tempat mereka tinggal selama ini berubah menjadi tempat yang tak lagi mau menerima keberadaan Rani. Kabar tentang penggerebekan itu sudah menyebar kemana-mana, bukan hanya di desa tetangga, bahkan sampai ke grup-grup WhatsApp kantor tempat Rani bekerja, juga keluarga jauh Surya. Malam itu, setelah diarak keliling kampung dengan mata bengkak, rambut acak-acakan, dan tubuh gemetar, Rani tak lagi punya tempat pulang. Rumah kecil yang dulu ia tempati bersama Surya, kini digembok rapat oleh warga. Mereka tak dipersilahkan lagi masuk, bahkan untuk mengambil pakaian sekalipun. Surya hanya berdiri dari kejauhan, memandang istri yang dulu ia cintai dengan seluruh hidupnya, kini terpuruk, ditolak oleh tempat yang dulu ia jaga bersama. Ketika warga bubar satu persatu, menyisakan bisik-bisik hinaan yang mengiris telinga, Surya menghampiri Rani. "Ran, kita harus pergi dari sini," ucap Surya pelan. Rani terisak, memegangi lengannya yang lebam karena sempat diseret warga. Aku nggak bisa ya, aku nggak tahu harus kemana." Suara itu, panggilan yang dulu terasa hangat, kini terdengar begitu jauh, begitu asing. Surya menarik nafas dalam-dalam. "Aku sudah bilang, perasaanmu berubah beberapa tahun terakhir. Kamu anggap aku bukan siapa-siapa. Tapi meski begitu, aku nggak mau kamu terlantar." Rani hanya menangis, memegangi dirinya sendiri. Ketika malam semakin larut dan dingin menembus kulit, Surya memutuskan membawa Rani ke bengkel tempat ia bekerja. Ada ruang kecil di belakang, gudang berdebu yang tak terpakai, tapi setidaknya aman untuk bermalam sementara. Namun nasib buruk mereka tidak berhenti di situ. 2 hari setelah kejadian itu, sebuah surat resmi datang dari instansi tempat Rani bekerja. Mereka telah mendengar kabar penggerebekan yang memalukan itu, lengkap dengan bukti foto dan video yang beredar. Rani diberhentikan tidak hormat sebagai PNS. Surat itu dibacakan oleh ketua instansi setempat kepada Surya. Ketika Surya datang mengambilkan dokumen pribadi istrinya. Rani sendiri terlalu takut dan malu untuk berhadapan dengan siapapun. "Perilaku istri Anda mencoreng nama baik instansi. Kami tidak bisa mempertahankan pegawai dengan kasus pelanggaran berat moral seperti ini," ujar pejabat itu. Surya hanya mengangguk, tanpa protes, tanpa marah, tanpa membela. Sebagian dari dirinya merasa hancur, tapi sebagian lain merasa inilah balasan dari pengkhianatan yang ia terima. Ketika ia kembali ke gudang kecil bengkel dan menyerahkan surat itu pada Rani, perempuan itu langsung limbung dan jatuh terduduk. Aku dipecat. Surya, tolong bilang itu bohong." "Ini surat resminya," jawab Surya tenang. "Mulai hari ini, kamu bukan lagi PNS." Jeritan Rani pecah, suaranya menggema, membuat beberapa mekanik yang sedang bekerja di depan bengkel menoleh penuh iba. Namun, Surya tidak tersentuh.
Dalam hati ia berkata, "Inilah akibat dari kesombonganmu." Nama mereka menjadi pembicaraan paling panas selama berminggu-minggu. Tak satu pun rumah kontrakan mau menerima Rani, bahkan setelah Surya menegaskan bahwa ia akan menjadi penanggung jawab. Pemilik rumah selalu menggeleng dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. "Kami takut nama baik lingkungan rusak," kata mereka. "Ada anak kecil di sini, Mas, takut ketularan perilaku buruk," kata yang lain. Surya hanya mengangguk, mencoba menahan sabar. Sementara itu keluarga Rani sama sekali tidak menerima kedatangan mereka. Ibunya bahkan menyuruh tetangga menutup pintu gagar ketika melihat keduanya datang. "Kamu mempermalukan keluarga," jerit ibunya dari balik tembok. "Aku gak punya anak perempuan sebusuk itu." Rani hanya berdiri terpaku, menahan tangis, sementara Surya memegang bahunya, memintanya kembali. Keluarga Surya juga tak jauh beda. Mereka menyayangi Surya, tetapi tidak mau menampung Rani. "Kalau kamu mau tinggal boleh, tapi dia jangan dibawa," kata kakak perempuan Surya. Surya menolak. Bagaimanapun juga, ia tak tega meninggalkan Rani dalam keadaan seperti itu. Akhirnya selama berminggu-minggu mereka hidup berpindah-pindah. Tidur di tempat seadanya, lantai gudang, balai-balai kosong dekat pasar, tempat penampungan sementara, bahkan beberapa kali tidur di pinggir jalan. Rani menjadi bayang-bayang dirinya yang dulu, kusut, lesu, dan penuh penyesalan. Sementara Surya tetap bekerja di bengkel setiap hari meski harus berangkat dari keadaan buruk seperti itu. Waktu terus berjalan. 3 bulan setelah kekacauan itu, bengkel tempat Surya bekerja kehilangan kepala bengkel karena pindah ke kota lain. Pemilik bengkel, seorang pria tua bernama Pak Suryo, memilih sosok yang paling ia percaya. Seseorang yang jujur, pekerja keras, dan selalu bertanggung jawab. Surya, pada suatu hari ia berkata, "Mulai minggu depan, kamu saya angkat menjadi kepala bengkel." Surya terdiam. Tidak menyangka. "Tapi Pak, saya cuma lulusan SMA. Di sini juga banyak senior yang lebih pengalaman." "Tidak ada yang lebih saya percaya selain kamu." Mereka tahu itu dan mereka sepakat. Berita itu cepat berkembang. Para mekanik lain menepuk bahunya memberikan selamat. Dan untuk pertama kalinya setelah kisah kelam itu, Surya merasa dirinya berharga kembali. Namun ketika ia pulang ke tempat Rani beristirahat, sebuah pos jaga kosong dekat pasar, ia melihat perempuan itu duduk sambil memeluk lutut. Wajahnya semakin tirus dan kusam. Surya duduk di sampingnya. "Ran, mulai minggu depan aku jadi kepala bengkel." Rani mengangkat wajahnya perlahan. Ada bayangan senyum samar, campuran antara bahagia dan pedih. "Selamat Surya. Kamu layak dapat yang lebih baik, bukan perempuan gagal seperti aku." Surya menatap jauh ke depan. "Aku gak minta kamu jadi apa-apa, Ran. Aku cuma ingin kita bertahan." Rani meletakkan wajahnya di bahu Surya. "Terima kasih karena kamu gak ninggalin aku." Surya tidak menjawab. Hatinya rumit. Ada iba, ada marah yang belum hilang, ada rasa cinta yang samar-samar masih tersisa, tapi juga ada luka yang dalam yang tak tahu kapan sembuhnya. Rani akhirnya sadar bahwa hidupnya tidak akan berubah kalau ia hanya meratapi nasib. Dia mulai mencari kerja, tetapi dimanapun ia melamar, nama buruknya selalu menjadi penghalang. Di minimarket ditolak, di warung makan ditolak, menjadi kasir ditolak. Suatu hari ketika ia duduk di dekat pasar, seorang ibu tua penjual sayur menghampirinya. "Kamu butuh kerja, Nak?" Rani mengangguk lemah. "Iya, Bu, tapi semua orang nolak saya." Ibu itu tersenyum. "Kalau mau bantu saya di pasar, bersihin sayur, bungkusin belanjaan pelanggan, saya kasih upah harian. Memang kecil, tapi halal." Rani langsung mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Hari pertama bekerja, dia diejak beberapa pedagang. "Itu tuh mantan PNS yang kepergok selingkuh. Akhirnya kerja di pasar, pantas."
Rani tidak membalas apapun. Ia hanya menunduk dan terus bekerja. Ketika siang tiba, tangan Rani sudah leket, bajunya bau sayur dan tubuhnya linu. Tapi upah kecil yang ia genggam terasa seperti dunia baru baginya. Ia kembali ke pos jaga tempat ia dan Surya tinggal. Surya yang baru pulang dari bengkel melihat tangan Rani yang memerah. "Kamu kerja apa hari ini?" tanya Buruk. "Ngebantu Bu Warti di pasar. Nggak banyak, tapi cukup buat makan kita hari ini." Surya terdiam lama. Entah kenapa melihat Rani bekerja keras seperti itu, sebagian hatinya mulai luluh. Luka yang dulu begitu pedih, kini mulai memudar sedikit demi sedikit. 6 bulan berlalu, Surya kini menjadi kepala bengkel yang disegani. Ia bisa menata hidupnya kembali sedikit demi sedikit. Ia mulai menabung, memperbaiki penampilannya, dan menjadi sosok yang jauh lebih percaya diri. Sementara Rani, ia masih bekerja di pasar, namun kini sudah dipercaya menjadi pengelola meja sayur. Ibu Warti sering memuji ketekunan dan kejujurannya. "Orang bisa berubah, Nak. Yang penting kamu terus tobat dan kerja keras." Rani tersenyum tipis. Hatinya masih penuh sesal. Namun ia tak lagi menangis setiap malam seperti dulu ketika baru dipergok. Ia tahu bahwa perbuatannya dulu menghancurkan semuanya. Nama baiknya, pekerjaannya, masa depannya, dan hatinya sendiri. Yang tersisa kini hanyalah Surya, lelaki yang meski hancur karena dikhianati, tetap memilih untuk tidak meninggalkannya dalam kehancuran. Pada suatu sore yang mendung, Rani duduk di samping Surya di pos jaga itu. "Surya," katanya pelan, "kalau suatu hari kamu sudah capek sama aku, kamu boleh pergi. Kamu berhak dapat perempuan yang lebih baik."